Malam semuanya. Yo. Yo, dibantu tap-tap layarnya ya. BTC dominan koreksi konsisten ya. Sebenarnya tuh BTC dominan ini apa ya? Nunggu waktu aja sih. BTC dominan itu menunggu waktu aja. Tapi apakah menunggu waktunya itu? Nah, ini yang kita perlu tanyakan itu, kalau ini momentumnya ini cuman yang kita takutin itu, ya matiin dulu aja ya. Jadi ya di tap-tap layarnya yuk. Ya, selamat malam buat CBD Army. Terima kasih. Jadi BTC dominan ini akan kemana? Mungkin akan koreksi. Yang perlu dipertanyakan itu sebetulnya apakah nanti masih bisa dipertahankan di sini. Nah, kalau ini yang terjadi kan memang momentumnya tidak lama sebetulnya. Ya kita pantau aja lah. Karena kalau lihat di pertahanannya BTC dominan secara pribadi sendiri juga cukup kuat ternyata. Naik turun juga seperti ini ya, kita pantau aja lah ya. Yang terpenting itu adalah market saat ini seperti apa. Yuk, bentar, ini habis reset jadi harus ngerubah benang. Nah, bentar ya. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk teman-teman. Jadi saya pakainya simpel gini ya teman-teman. Market saat ini juga tidak terlalu besar, volume juga yang perlu diperhatikan, volume itu tidak besar teman-teman. Jadi orang itu saat ini yang masuk itu well ya enggak, yang masuk itu retail, tinggal mereka itu intinya kan si Wheels ini sudah di mana, seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin ya. Jadi si Wheels itu sebetulnya dia itu sudah ada di sini, dia sudah ada dua momentum ini. Jadi kentara sekali dari volume nih. Kalau teman-teman lihat volumenya ini besar. Kenapa di sini ini ditinggalin? Ya karena ini mau jual terus momentumnya. Gitu ya. Jadi saat ini apa yang ditunggu? Momentum retail makan. Maksudnya gitu. Momentum retail makan. Thank you Bro Lasno. Tanggal 1 good news itu ya, yang coba lihat aja penjelasannya di Akela ya.
YouTube Akela itu, ketik aja Akela itu penjelasan tentang deep selling, ya, surat jatuh tempo itu ya. Ya itu riwayatnya seperti apa nanti akan memberikan teman-teman itu pengertian. Karena ternyata narasi yang dibangun itu saya baru tahu setelah lihat video YouTube itu. Nah ini ya teman-teman, kenapa sih kok terjadi seperti itu? Kebutuhan publik untuk memainkan peranan di dalam berita untuk, makasih Bang Calvin, untuk apa? Untuk memberikan sebuah kepanikan terhadap psikis di market. Dan tujuannya apa? Tujuannya orang ambil shot dari kemarin. Tujuannya untuk itu. Setelah itu dia apa? Dibantai. Ya, setelah itu dia apa? Dibantai. Tujuan utamanya itu. Lah terus ini habis ini orang bingung kan? Kok ternyata ndak belok? 2 kali lengkuan sudah di titik. Oh ini salah sih. Warnanya waduh hijau nih, benar tak ganti kuning. Orang sudah bingung ini, galau ini. Apalagi yang futur ya. Malam Om ya, malam Komiko, malam Bunda, malam Bro Sebastian. Orang sudah galau ini. Loh kok rak sudah ceblok ya? Ya Bro Sebastian. Ya semua malam Bunda, Bro Lasno, Komiko. Jadi orang kan sudah pasang shot, dibantai ini di sini, dinaikin, di luar itu kan. Makasih Bro Sebastian. Lah terus gimana marketnya? Ini nanti naiknya itu cuman menunggu momentum. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah ini tidak lama loh. Ya, aku pesennya sama teman-teman itu aja. Ya, malam Gemini. Makasih Bro Sebastian. Yuk di follow buat Bro Sebastian. Jadi targetnya kemana? Antara 42 sampai 48. Untuk saya target secara pribadi di sini. Gitu ya. Dan ini terjadi sangat cepat. Nanti itu tanggal 1 itu kan sudah ada kesepakatan sampai tanggal 5. Itu nanti kalau menurut saya lihatnya nanti teman-teman harus hati-hati ketika sudah masuk tanggal 6. Hari ini kita sudah masuk tanggal 5, 6, hari ke-6. Di sini ada itunya ya, ada apa? Ada C2-nya. Ini sama kan kita bahas ini sudah. Makasih Bunda. Jadi kita sudah bahas ini akan terjadi C2 menunggu MA7. Fungsinya itu ya. Fungsinya adalah menunggu MA7. Ya, 6 Om jalan ke-7. Oh ya, masuk 6 ding, bener bukan 5. Ini 6 betul. Ini betul Bang Alvin itu. Ya, thank you Bro Lasno. Ternyata 6 ya betul Bang Alvin. 1 2 3 4 5 6. Jadi kita kurang 11 hari lagi. 11 hari berarti ini ada tanggal 31-nya enggak? 30 31 2 hari 8. Nanti tanggal 8. Ya. Om ekspor iya. Oh ya setuju dong. Jangankan cuman $2,3 SRP, $7 pun saya kalau dia mau FOMO nanti FOMO gila sekali itu bisa. Nanti baru kempesnya kita belum tahu. Gitu ya. Kempesnya itulah nanti harga di mana dipertahankan oleh para holder. Jadi nanti akan ada FOMO hiper untuk SRP. Ini baru awal, enggak usah kesusu. Ya. Nanti SRP dibahas yang terakhir. Shiba RP100 setuju enggak kok? Enggak.
rodok mimpi. Kenapa rodok mimpi? Ya enggak mungkin. Shiba 100 itu berarti kalau dihitung secara market cap itu 10 kalinya marketnya Bitcoin, kan enggak masuk akal gitu ya. Gitu ya. Nanti ada tak ceritani nanti. Ya. Jadi kita harus nalar juga. Thank you, Bro Sebastian. Nanti kalau yang itu nanti kita hitung dari market cap. Ya, jadi nanti belajarnya tuh enggak ngawur, teman-teman. Nanti orang bunyi gitu ya, kita cuman wah lah ini banter itu 100, ada yang 1000. Lah kita berhitung kanan dengan kenyataannya nanti. Nanti ada ilmunya, nanti tak jelasin. Thank you, Bro. Ya. LDC halving jangan dipikir sama dengan halvingnya BTC, ndak ngaruh. Ngaruhnya tidak terlalu itu. Jadi BTC itu halving penting, LDC halving itu gini loh. LDC halving kan orang holdernya LDC sendiri itu adalah miner. Jadi paling perebutan, kalau nanti butuh uang ya dijual toh. Lah bedanya LDC dengan BTC itu. Itu ya. Jadi jangan memaknai LDC seolah-olah bisa seperti BTC maknanya. Beda. Ya. Halvingnya itu kan biasa. Kenapa digemborkan seperti itu? Ya karena para miner narasinya akan seperti itu. Gitu ya. Para miner narasinya LDC akan seperti itu. Seolah-olah digoreng untuk bisa sama seperti menyerupai BTC. Gitu aja gimana? Ya, saya miner, sorry. Saya sebentar, sing lain iki Agustus halving iki kowe entuk ilmu tekan ndi Agustus halving iki. Belajari yang ngasih info siapa dan bagaimana diketik itu halvingnya kapan untuk itu ya, untuk BTC semua ada di Google itu ada. Halvingnya itu tahun 2020 adalah Mei, tahun 2024 adalah April. Setiap halving 4 tahun itu 20, 24, 28 per 4 tahun, nanti 32 gitu ya. Jadi bergeser antara 22 hari sampai 30 hari. Lah, kalau Agustus itu halvingnya sama Edi Ferguson. Nanti intoke sawit. Minyak sawit anti lengket, anti burem, semua jadi kinclong. Saya ini balik meneh nih BTC ya. Jadi BTC ini yang perlu diperhatikan adalah apakah besok tanggal 1 tadi sudah dimundurkan. Ini tanggal 1 dimundurkan lagi skenario ini 5 sampai 6. Intinya apa? Ya intinya orang biar wah ini ada apa gitu loh. Tapi sebenarnya surat utang itu akhir-akhirnya kelar, sepakat mereka. Ya, sepakat wis cetak uang lagi. Ya akhir-akhirnya seperti itu. Dan itu sudah dari zaman dulu. Coba baca riwayatnya. Kalau pengen tahu penjelasan yang cukup baik, lihatlah YouTube di ketik aja Akela. Ya, itu nanti penjelasan tentang debt ceiling itu akan cukup bisa memberikan satu masukan yang cukup baik buat teman-teman. Jadi ojo wong anyaran terus jadi YouTuber memberikan informasi mbok puangan. Apa meneh puangan meneh. Tapi dasarnya itu harus ada. Riwayat historinya, kejelasan dari orang bikin konten itu narasinya apa, cuman ditonton ben enak dirungokno apa-apa. Lah kan itu yang teman-teman harus memilah. Di dalam dunia investasi, kenapa menjadi simpang siur? Karena terlalu banyak yang kita makan.
Dan kebenarannya secara histori juga perlu ditimbang. Apakah betul histori-histori ini mendukung sebuah mindset untuk bisa membuat kita bisa mengeksekusi itu dengan baik. Tujuannya kan untuk investasi kita. Jadi kita harus belajar, mulai belajar memilah, menimbang sebuah informasi yang baik apakah benar atau tidak. Nanti teman-teman akan lama-lama pengalaman sendiri. Ya, gitu ya. Nah, terus yang dibahas kembali lagi ke BTC. BTC ini kemana marketnya? Marketnya BTC untuk saat ini seperti yang dibahas kemarin. Kalau ini hijau, dia ini sedang menunggu dia naik ke sini. Ini harusnya besok hari ini dia harusnya kenceng hijaunya. Karena biar dia tegak. Posisi MA99-nya ini tegak, benar. Jadi tujuannya untuk apa, Om? Kok ini harus hijau kencang gini? Ya. Tujuannya untuk posisi MA7-nya ini nanti dangak ke sini loh. Ini tujuannya itu. Kalau menurut saya targetnya untuk sampai besok pagi bisa di 29.130 kalau tidak salah loh ya, saya melihat akan di sini atau di area ini mungkin targetnya. Nanti malam ini kencang-kencang, nanti malam ini akan kencang kenaikannya, nanti lihat aja gitu ya. Karena apa? Kebutuhan dari MA7, kebutuhan dari MA7 seperti apa sih Om? Seperti ini. Thank you bro Elit, seperti ini nih. Dia kan narik, makanya dia butuh balok-balok panjang. Untuk apa? Untuk menarik kenceng MA7-nya. Lebih bagus mana Om SRP sama ADA? Kalau untuk saat ini bagus SRP. Kalau untuk saat ini loh. Tapi kamu sudah terlambat, itu sudah naik berapa? Kita sudah bicara itu dari berapa itu kemarin? Sudah naik kenceng itu. SRP itu sudah naik kenceng, tapi memang akan naik lagi walaupun nantinya ada itu gini, kemungkinan ada loh ya, itu tuh akan selalu dia menjadi panter buat SRP, dia akan kebut-kebutan. Kalau orang bilang itu trek-trekan gitu. Jadi ada sama SRP sama bagusnya sama, tapi kalau untuk speed saat ini lebih bagus SRP. Untuk saat ini loh ya, speednya akan lebih bagus SRP. Karena momentumnya, dan perlu menjadi catatan penting, saya ulangin kembali, ini SRP itu terus naik secara apa? Suplainya itu terbeli. Kalau teman-teman masih ingat, kita bahas ini aja, SRP sudah dari 48 awalnya, 48.600. Sekarang itu sudah naik terus. Ini padahal belum update secara full menurut saya, masih banyak yang disembunyiin, pembelian di bawah tangan dan kita nggak ngerti. Kalau menurut saya sudah tidak terlalu banyak, sebetulnya tidak terlalu banyak. Lah siapa pemegangnya? Ya pasti orang-orang yang memiliki info untuk tahu bahwa ini SRP di masa mendatang oke sekali. Dan teman-teman yang di sini kita sudah bicara banyak ini tentang ini. Apakah SRP layak untuk dibeli? Layak, gitu ya. Layak untuk dibeli, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pantau aja SRP, tunggu akan kemana. Bisa jadi kalau saya secara pribadi untuk awal dia akan menyentuh di 0,68 deket-deket ini, setelah itu akan ke 0,94. Kalau memang 0,94 itu ditembus, dia akan naik. Nah itu berarti momentumnya dia sudah keluar dari kebiasaan atau fase di mana riwayat itu mendapat riwayat yang baru gitu loh. Jadi mungkin akan ada satu kondisi yang FOMO yang cukup liar gitu. Itu yang perlu diperhatikan untuk SRP. Sudah beberapa minggu ini kita sudah bahas SRP akan memiliki momentum yang berbeda gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Terus apalagi nih? Bahas apa lagi? Untuk BTC ada ya.
ibarat pondasi ada belum begitu kuat. Tapi gini untuk ada ya, untuk ada. Makasih Bunda Ira, makasih ya Bunda. Yuk di follow untuk Bunda Ira. Untuk ada, apakah ada ini berat? Enggak usah takut, ya, enggak usah takut. Kenapa enggak usah takut? Apa yang saya lihat nih, yang saya lihat ya, saya jujur sama teman-teman ya, yang saya lihat itu dia ini menunggu ini. Untuk apa? Jadi dia set B pun tidak masalah. Sampai dia itu nanti nempel, nanti dipertahankan. Selalu ini saya ngomong ini, membahas tentang ini. Makasih Bro Sebastian. Dipertahankan di MA7. Jadi FOMO terbentuk. Kalau teman-teman pengen tahu FOMO itu terbentuk, ini kita lihat secara riwayat ya. Seperti apa sih? Ini kan berarti belum punya momentum FOMO-nya ya. Seperti apa sih pola FOMO terbentuk? Nah, nanti teman-teman akan ngerti membaca dari riwayat itu terjadinya. Momentumnya itu seperti apa? Ini kan posisinya di sini kan kita. Nih lihat nih. Ya, tak kasih warna kuning. Di sini kan benangnya. Tapi momentumnya di sini tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang polanya seperti itu. Tapi karena waktu yang tidak terlalu lama, kemungkinan fase yang terjadi bukan pola seperti itu, polanya kurang lebih seperti ini. Dia strike langsung, posisinya tidak menyentuh MA25. Dia pukul dari bawah, dipertahankan oleh MA7, koreksi cuman dia menari di MA7. Cara ngerollnya nanti akan seperti itu. Kalau saya melihat dari momentumnya ada, karena ada belum ada momentum, dan momentum ada, ini tidak akan lama. Menunggu BTC tidak, Om, sama. Nanti BTC koreksi semua koin jangan dipikir tidak koreksi, kecuali yang perlu mendapat perhatian khusus adalah SRP. Apa benar akan turun sama? Ayo kita bedah secara riwayat. Dasarnya apa Om? Tok iso kowe yakin bahwa koreksi itu akan sama. Ini dasarnya. Nih lihat nih. 26 Juni ya. Ini 2019 loh. Kenaikan sama, penurunan sama. Saya sudah sering bahas ini teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan satu gambaran penting. Bahwa ternyata secara momentum itu waktunya aja juga setelannya sama. Nah ini riwayat yang akan memberikan kita sebuah ilmu. Bentar Pak, foto nih kamera nih ya. Jadi di sini ya, ini adalah candle engulfing di awalnya. Ini tanggalnya adalah 8 Februari dan dia berakhir pada tanggal yang sama 26 Juni. Teman-teman, 2019 ya. Ayo kita lihat apakah sama pada momentum itu untuk BTC. Jadi pionernya tetap BTC. Candle engulfingnya kita baca dulu. Ini 8 Februari sama. Nanti dulu kita jelas ya sih rungokno we. Ya. 8 Februari 2019. Sama kan awalnya. Candle yang memberikan sinyal apa? Candle engulfing. Candle yang memakan candle sebelahnya berkali-kali lipat. Minimal 2 kali sampai lebih dari 2 kali. Ketika sinyal itu muncul, itu adalah tanda di mana balok itu memberi sinyal. Akan terjadinya pembalikan arah yang sangat frontal gitu loh. Yang sangat cepat. Biasanya tanda ini yang harus dicari. Jadi kalau nanti downtrend, tanda ini engulfing inilah yang memberikan teman-teman sinyal gitu ya. Ingat-ingat ya. Terus apakah betul momentumnya sama? Ini 26 Juni. Jadi apakah ada akan lama? Tidak. Jadi dari sinilah bacaan yang saya lihat bahwa ada ini juga secara pribadi ini akan sangat cepat.
Nanti finishnya sama-sama. Baloknya tinggal nanti kenceng aja ini. Tinggal dipukul aja. Balok gede-gede. Dan ngerol. Dan karakteristik ada itu seperti itu. Targetnya ke berapa? Targetnya untuk ada, kita kasih target di 0,73 sampai 1 dolar. Jadi ini cepat harusnya cepat. Karena butuh waktu 11 hari aja. Ini yang, jadi kalau yang ada sudah masuk ya enggak usah diutak-utik. Sudah santai aja, tunggu aja. Karena momentum ini tidak lama. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Setelah itu tumbang. Ya, setelah itu tumbang. Ikut BTC, ikut roto, bener. BTC naik loh. Tidak apa-apa. BTC bisa, oh enggak. Kalau BTC itu gini, mungkin loh ya. Ini kalau terbaca dia akan melawan arus. Kemungkinan. Jadi itu BTC nanti akan ke FOMO bersamaan dengan posisi tumpang. Ceritanya gini. Maka si KEK posisi nanti keputusan dengan SEC itu akan menimpa. Jadi semua koreksi tapi SRP, maaf. Jadi akan menimpa. Jadi kondisi nantinya ini kita perlu perhatikan untuk SRP ya, khusus SRP. Nanti di pola di kondisi FOMC tanggal 13-14 itu akan ada koreksi. Menurut aku bomnya di situ. Bukan saat ini. Saat ini adalah momentum. Bomnya nanti di 13-14. Kalau itu dinaikin lagi bunganya, kolep lagi tuh, wes orang gitu. Karena orang tidak duga ini orang masih wah pantau debt ceiling gitu ya. Padahal secara riwayat debt ceiling itu selalu fix-nya itu adalah walaupun mungkin tidak tergenapi semua clear, tapi rata-rata finalnya adalah ditambah kuotanya. Itu finalnya selalu seperti itu. Yang teman-teman makanya harus melihat riwayat itu. Jadi tidak terombang-ambing oleh berita, ya. Jadi seperti itu kondisinya. Lah, setelahnya malah perlu mendapat perhatian adalah ketika sebelum FOMC tanggal-tanggal 10 itu sudah biasanya kalau memang ada reaksi buruk itu biasanya marketnya merahnya kenceng. Ya, merahnya kenceng. Itu yang perlu diperhatikan itu malah sebelum FOMC. Begitu itu dipukul FOMC-nya dipukul dengan 25 atau mungkin 50 yang di luar nalar kita, itu langsung loh market cut gitu. Dari sampai bayangin kalau dipukul 50 untuk mereka, ya udah kita tambah kuotanya tapi kita pukul lagi. Berarti kan sebelum mereka tambah kuota sebenarnya itu sudah ditambah kuotanya untuk pembelian FOMO. FOMO apa? Semua market. Ketika semua market terbeli, mereka sudah margin semua, mereka sedang kuras. Itu yang namanya ilustrasinya adalah paus sedang melebarkan mulutnya. Sebenarnya diem aja ini pausnya dari kemarin. Mau apa? Nunggu momentum retail, ayo kamu makan no. Ini aku siap. Aku temennya Ferguson, Edi Sunarwan. Ya. Jadi kondisi yang saya lihat itu malah seperti itu. Saat ini saya melihat itu kasihan di retail yang tidak ngerti ini masuk gitu ya. Padahal kalau kita kan sudah santai nih secara psikis kita di bawah gitu loh. Kita diem aja yang mau naik gitu loh ya. Gitu kan? Diem aja, tunggu aja momentumnya. Nanti mentok ketika toyib muncul kita keluar 80%. Sama ndak Bik Paus? Sama.
Walaupun kita cuman plankton, kata Koryo. Gitu ya. Ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah nanti itu di bulan Juni itu Om langsung drastis nunjem enggak. Jadi tak gini ya, maksudnya nanti kalau umpamanya seperti ini contoh ya. Momentumnya itu seperti apa? Ini kita pakai yang 2019 ya. Ini 2019. Apakah tumbang langsung? Tidak, ada perlawanan ya nih ya. Thank you Kak Eka. Yuk di follow-follow untuk Kak Eka. Jadi seperti ini, ada perlawanan. Jadi jangan dipikir tidak ada perlawanan. Jadi kenapa saya bicara nanti Juli awal itu baru terasa. Karena ada ininya. Ada momentumnya ke depan. Jadi tidak langsung jelek gitu enggak, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Terima kasih, Bro. Jadi ketika nanti ada Toyib di sini, yuk di follow buat Bro Sebastian ya. Jadi ketika nanti Toyib, tandanya apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang, cari yang lebar-lebar. Ini kan kalau kondisinya kan seperti ini ya, jadi posisinya seperti ini. Ini masih fasenya di sini Om, nanti ada toyibnya di sini ya, jangan di take profit dulu, karena kan masih tipis-tipis gitu. Nanti tunggu kapan momentum itu terjadi. Nanti momentumnya akan tandanya gini teman-teman. Ini akan full bloknya itu kenceng, ada FOMO di sini. Nanti kelihatan sekali, tuang gitu loh, narik. Nah itu dengan ditandai apa? 3 benang ini, yang lebar-lebar dan benak baloknya meloncat. Itu nanti akan kelihatan. Gitu ya. Itu nanti akan kelihatan. Momentum itu akan kelihatan. Dan nanti kita akan sama-sama ya di live, di Telegram nanti kita info. Jadi momentumnya seperti ini. Kenapa Juli awal? Ya maksudnya Juli awal itu semua by proses. Penurunan pun by proses gitu ya. Loh ini aja malah dari sini ke sini aja ini sampai Agustus loh. Tapi ini kan sudah koreksi terus. Turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun ya. Jadi semakin turun seperti itu. Lah nanti di sini ini kan 80%. Kita keluar market. Baru yang 20% di mana? Di sini. Ini memastikan betul-betul dia dari bullish menjadi bearish. Ketembus. Tandanya apa? Tandanya nanti dikonfirmasi di sini. Nih. 2 ini yang akan memberikan fix ini. Berarti sudah masuk ke zona dari bullish menjadi bearish. Itu tandanya ditandai adalah dia nembus di area resist 2 ini close candle-nya ketembus. Biasanya close candle pertama aja di sini saya sudah mengategorikan bahwa ini pra bearish. Namanya pra bearish. Ini di sini. Jadi ketika dia close candle di sini aja ini sudah pra bearish. Makanya kenapa kemarin 25 ke bawah itu adalah pra bearish, ya dasarnya ini. Makanya saya tidak menginginkan 25 sampai 24, dasarnya ini. Ya. Dasarnya ini. Kalau kemarin 24 25 kan berarti di sini nih. Dasarnya kayak tadi. Berarti sudah masuk fase pra bearish. Itu caranya melihat market ya. Ini semua market tandanya sama, teman-teman. Itu mau market altcoin, mau itu cara ini sebenarnya adalah teknik dasar. Yang saya jelasin ini sebenarnya ilmu-ilmu dasar yang mengulang semua koin. Seharusnya teman-teman yang dipakai itu adalah pakai ilmuannya untuk mengeksekusi. Harapan saya seperti itu teman-teman. Keilmuannya, oh kenapa kok dibacanya momentumnya seperti ini. Ini yang sebenarnya teman-teman yang diambil itu bukan harganya. Saya berharap sekali teman-teman itu yang diambil ini adalah dasar-dasar dari ilmu. Itu jauh lebih bagus menurut saya. Ya, Bro Ahmad. Gitu ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Apa kalau melihat market ya saya seperti itu. Itu mengulang terus. Kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya tak ulang terus. Diulang lagi, jangan bosen ya. Tapi minimal itu adalah yang akan membuat teman-teman cuan margin terus ya setiap saat. Harusnya seperti itu. Kalau belajar dari ilmu-ilmu yang dasar sebetulnya ya teman-teman, kalau diperhatikan secara detail, saya tidak yakin teman-teman akan sangkut setelah mempelajari terus secara detail ya. Saya tidak yakin. Bahas mana Om? Ya oke. Bahas mana? Apa lagi? Apa to jane bunda? Apa to iki? Mana? Ya ini mana kelihatan ya. Oh ya, nggak bisa beli. Walah. Lah iya. Tuh, sak satu kuwi. Jadi ini ya, ini 1, ini 2. Dan di sini polanya ini adalah W. Ini kemarin sudah dibahas ya. Yang akan terjadi apa? Gini kan, kemarin jawabannya kan gini. Antara gini atau dia langsung strong ya untuk mana. Ini mana tuh momentum sebetulnya. Caranya gimana? Nanti lihat di 0,72 ketika dia strong di situ dan nembus, apakah dia bisa dipertahankan di MA7-nya. Biasanya yang dilihat apa? MA7-nya, karena ini kan momentum tidak lama. Otomatis yang dipertahankan itu nanti MA7-nya di sini nih. Ini strongnya seperti ini nanti. Nah, apakah MA7-nya itu saya tak rubah aja, tak ganti dulu. Jadi kan polanya ini nanti kan MA7 kemungkinan akan seperti ini. Nah terus momentumnya gimana? Momentumnya itu nanti akan bertahannya mulainya di sini. Apakah dia bisa mempertahankan atau tidak, nanti terkuncinya di sini. Nanti kalau dia bisa bertahan di satu titik ini, biasanya dia akan menari di sini momentumnya. Seperti apa? Seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini lihat. Momentumnya itu seperti ini nih, polanya. Karena tidak lama posisinya. Cepat polanya. Lah, sampai kapan? Lah ini yang perlu diperhatikan. Nanti karena di sini tidak ada riwayatnya apakah dia sama dengan BTC atau tidak, jadi kita sedikit tidak bisa tahu. Seperti koin-koin yang tidak punya riwayat beda dengan ADA. ADA itu kan punya riwayat, BTC punya riwayat, BNB, ETH riwayatnya mengikuti tanggal-tanggal BTC. Lah, riwayat-riwayat yang koin-koin yang seperti mana Sandbox ini belum punya. Lah, bisanya kita bacanya gimana? Jala Om ya, oke habis ini SRP ya. Jadi bisanya melihat, saya paling bisanya melihat momentum-momentum yang sudah pernah terjadi. Contohnya ini ya, contoh ini seperti tahun kemarin. Yo aku ki diajaki terus toh, diajaki pikir terus sih. 25 November, apakah sama 25 November itu juga sama? Oh, beda kan, dia lebih jauh. Berarti ini ada kesempatan untuk mana. Dari riwayat ini aja kita bisa membaca bahwa dia mengalami kemunduran di dalam posisi bulannya. Dia bisa sampai di 25 November. Nah, ini yang cukup menarik yang nanti kita akan bahas untuk koin-koin. Apakah ada kemungkinan potensi itu terjadi? Kalau secara riwayatnya ada, ya itu juga bisa terjadi juga.
Karena di sini momentum itu terjadi cuma sampai 9 November. Dan yang mana itu 25 November. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Tapi kalau untuk koin-koin standar seperti ADA, ETH, Binance, BNB itu sama dengan momentumnya BTC. Gitu ya. Jadi ini menarik, nanti untuk mana kita coba pantau juga ketika nanti tanggal-tanggal 10 apakah dia meloncat seperti pada masa lalunya. Masih punya strong yang berbeda gitu ya. Ya, kita tunggu aja untuk yang gini-gini karena ini belum naik semua juga. Mana Sandbox gitu ya. Ya, untuk Sandbox ini juga bagus ini ya. Makasih Om ya. Tunggu aja, bisa jadi lontatannya beda ya, soalnya Bro Sebastian. Hujan kok. Hujan nih. Suaranya kenceng ya. Hujan kok, tapi ya seger. Iya hujan. Tempatku hujan ini. Wes gak fokus sih. Iya, daripada ndak pernah hujan loh tempatku ini. Rezeki ya. Tempatku tuh ndak pernah hujan sampai panas terus ya. Terus aku seger seneng juga. Nunggu bahas SRP ya di sini. CRV. Ya. Amin, jangan rezeki ya. Jadi untuk Sandbox ini juga sama ini kalau teman-teman perhatikan ini akan momentum ya untuk Sandbox ini yang belum beli no untuk Sandbox ya. Beli enggak beli untuk Sandbox ya. Ini yang belum beli masih jauh-jauh. Targetnya berapa? Targetnya untuk Sandbox ini belum momentum ya 1,4 sampai 2,5 Sandbox ya. Ini bagus ya. 2,5 di mana Om di sini. Nah, kita perlu membaca riwayatnya juga. Apakah sama dengan itu? Ternyata dia nerabas. Jadi ketika ATH kemarin di tahun 2022-nya itu dia itu momentumnya berbeda dengan BTC. Dia melawan arah kalau masih ingat. BTC itu dan yang lain tidak naik. Ini yang kenceng ini 3 koin ini. Sandbox, Mana, Gala, komen koin-koin metaverse. Kalau masih ingat ya. SLP sudah dibahas dari awal. SLP tidak apa-apa. Target berapa? Target 0,94. Kalau FOMO bisa sampai $2, bisa juga nanti momentumnya akan berkelanjutan. Jadi SLP santai aja dan tidak usah itu, tinggal duduk tenang. Diamin aja, masih jauh, Belanda masih jauh SLP ya. Itu. Seperti itu ya, Sandbox ya. Untuk Sandbox ini bagus, yang belum ambil ya. Yang belum ambil Sandbox, ambil tuh Sandbox. Tuh yang tanya momentumnya kapan. Ya itu momentum, ketika momentum jangan takut. Ada ketinggalan nih Bang. Ketinggalan apa nih? Thank you Rempah Huda. Ndak ketinggalan, lah wis tuku porung. Kalau belum beli ya ketinggalan. Kalau sudah beli ya tidak ketinggalan, toh diemin aja. Sampai kapan? 0,94 sampai $2 SRP. Gala, oh iya Gala, ya seru iki Gala iki. Oh Lina. Saya iki Gala sih. Oh. Gala iki apa Gandhi ya. Bariki Lina, bu bisa dibuka apa lagi Lina? Lina ngepam loh, asem tenan kok. Itu apa Ferguson? LC target Gala, oke.
Gala itu sebenarnya momentumnya sama ya dengan itu, nggak usah takut, ini paling setway biasa. Ini menurut saya besok sudah hijau karena untuk membelokkan ini karena di sini ini sudah mapan menurut saya. Nih ya. Jadi kalau dia belok seperti ini dan dipertahankan W, ini jangan takut. Ini hijau besok. Benar. Jadi momentumnya seperti apa nanti gini loh. Atau langsung. Ya. Targetnya keberapa? Targetnya untuk gala, kalau saya melihat momentum seperti ini ya, saya paling targetnya di sini aja ini. Ini toh. Saya tariknya di sini nih. Satu di sini TPM. Kalau dia FOMO ini sampai hipernya nanti di area ini loh. Ini loh. Ini sama dengan ada. Jadi setengahnya dari support, setengahnya di bawahnya. Tarik dari sini. Momentumnya adalah 0,14. Ya, Bro Gandhi. FOMO-nya 0,14. BTC target di berapa? BTC target di, kalau saya secara pribadi 48. 42 sampai 48. Nah, nanti yang perlu diperhatikan ketika tanggal 10, apakah Toyib itu sudah muncul apa belum? Antara nanti waspada di area tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Kalau dia sudah ada toyibnya dan sudah sampai areanya adalah 42 sampai 48, mungkin di 45, tapi toyib sudah muncul ya teman-teman hati-hati, sudah mulai close market. Berapa? 80%. Gitu ya. Kalau sudah toyib nanti diinfo juga, terutama yang di Telegram nanti diinfo. Mati lampu gunanku. Nge-lag. Oh gitu. SRP target untuk saat ini 0,94. Terus kalau dia FOMO di $2, tinggal menunggu setelah FOMC itu kan dia nanti ada itu beritanya itu kalau tidak salah keputusan tanggal 18 atau 19. Dan nanti lihat aja kalau itu positif sekali itu akan FOMO hiper. Ya. Nah, setelah FOMO hiper itu tidak lama itu akan kempes. Karena kan mentok. Market itu seperti itu. Begitu FOMO ngerol, tidak bisa naik lagi, itu mentok. Grek. Nah, dari yang market itu gini, bacaannya gini. Ini contoh ya, sebagai contoh aja ya. Semua ini, market semua, mau saham, mau kripto, mau emas, semua. Kalau dia ini, kenapa bisa terjadi ini? Ini adalah FOMO. FOMO itu sebenarnya bahasanya lebih tepatnya gini, market itu mengalami sebuah kerakusan yang sangat rakus. Bahasa yang lebih tepatnya seperti itu. Terus ketika itu sudah mentok dan tidak bisa naik lagi, orang mulai berpikir sebaliknya. Jok ndak naik. Terjadilah yang namanya takut, takut, terus kok ndak naik lagi tambah turun. Takut setakut-takutnya. Marketnya itu langsung tumbang. Jadi bahasa yang lebih tepat itu. Antara FOMO dan yang biasa kita sebut PAM dan DAM. Itu seperti itu. Gitu ya, nangkep ya. Jadi terjadinya jangan berpikir terjadinya lama banget, enggak. FOMO itu kalau mau FOMO ini loh, lihat toh. Enggak perlu waktu lama ini. Ini berapa hari? Nih. Lihat ya, ini FOMO nih ya. 13 November sampai berapa? 25 November, butuh berapa? 13 hari, enggak butuh waktu lama. Enggak butuh waktu lama. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Satu itu, kedua, ini pada saat itu 0,08 seperti gala ya. Naiknya jadi berapa? 0,7. Berarti itu 10 kali lipat loh, 9 kali lipat loh. Jadi 900% itu cuma dia tempuh dalam waktu berapa? Dalam waktu 12 hari. Lah itu FOMO, yang namanya FOMO. Jadi FOMO ini jangan berpikir tidak mungkin itu terjadi kalau cuma 100%. Lah jangankan 100% itu riwayatnya ada 900%, 12 hari. Jadi ini cepat itu wajar enggak? Wajar. Kalau ini terjadi selesai sebelum FOMC, saya sangat percaya sekali. Gitu loh. Selesai nanti sampai tanggal 10. Percaya? Percaya.
Lawang itu terjadi 12 hari dan 900% kok. Gitu ya. Jadi kalau ini naiknya nanti bisa ndak Om? Apa dia kill zero? Kalau kill zero saya ndak tahu. Bisa ya mungkin, harusnya bisa ya kill zero di 14 ini ya berarti. Pertama targetnya adalah 0,8. 0,08. Kalau Gomo adalah 0,14. Untuk Gala, gitu ya. Kalau ETH targetnya itu di 2490 secara riwayat ya. Yuk kita bedah secara riwayat. Kalau ETH itu ada riwayatnya. Kalau ETH. Lah, semua koin itu saya membaca yang tidak ada riwayatnya, saya bacanya adalah pakai momentumnya ada atau ETH komonya. Jadi saya malah pakainya adalah karena yang bisa dibaca di tahun 2019 itu adalah punyanya ETH sama ada ya. Makasih Rempah Huta. Jadi gimana cara melihat market ini? Seperti ini ya, tarik di sini, kunci di sini nih. Berarti ini adalah ATH, ini adalah setengah dari ATH, ini adalah spotnya. Posisi 2019 dia mengalami yang namanya kenaikan setengah tahun cuman di momentum ini. Lina ya, di sini Lina ya. Terus bagaimana? Oh iya lali malani. Habis ini Lina ya. Gimana cara mengukur ETH? Cara mengukurnya di sini. Dah kunci aja ini di sini nih. 2450 sampai 2490-an lah. Tafsirannya segitulah. Saudara. Ya, 2450 sampai 2490. Saya kuncinya di sini adalah ATH, di sini adalah setengah dari ATH, ini adalah spotnya. Ya, gitu. Makasih Kak Eka. Golek anak lamangmu intip piwak. Waduh iya nang. Monitore anyar ora. Iki ku padha. Ya. Piye nang? Lina aman rayi Lina. Gitu ya. Jadi cara melihatnya seperti apa itu yang saya lihat secara market seperti itu 450 sampai 4890-an lah. Mentok-mentok 450. 2450 so 2450 sampai 2500. Bulat ya. Gitu ya. Nanti momentumnya sekali dan setelah itu apa? Tumbang. Masa Om? Iya, aja mbok pikir ora tumbang. Proto kabeh. Nah, tumbangnya piye Om? Lah nanti ini tumbangnya itu gini, bukan langsung mak jelep ngene iki ya. Kita lihat nanti. Nanti akan sama di sini. Nanti di 2024 itu kalau teman-teman melihat 950 atau 900 enggak usah kaget gitu ya. Ya. Karena secara riwayat seperti itu. Nih kita baca nih. Jadi secara riwayat seperti itu. Jadi riwayat ini penting, riwayat ini minimal memberikan teman-teman itu sebuah gambaran. Walaupun riwayat itu tidak sempurna. Saya tidak bilang riwayat itu pasti ya. Riwayat itu tidak sempurna. Tapi minimal riwayat itu memberikan kita sebuah ilmu atau memberikan kita sebuah sinyal atau memberikan kita sebuah informasi yang cukup baik untuk menghadapi masa depan. Gitu ya. Lampunya nyaranya dimatikan. Lain tak matike peteng. Wis ora apa-apa. Biasa, bukan lampu ini yang tak gini hijau, memang handphone lah mumpuni. Harusnya handphonenya itu iPhone kalau untuk TikTok ya. Jadi seperti itu. Mau itu lampunya masih sitok iki. Lah kuwi
Kan tak andake Eddie Ferguson lho kowe. Ngaten-mateni lampu barang. Gaya kowe. Waduh Solana ya ini linase habis ini Solana. Antrian terlalu kejubel ya. Ya, sabar ya. Ini linase iki lho. Lina iki pendukungnya akeh. Ya, Solana. Oke, habis ini ya. Siba ya. Antrian. Lah yo iki lho ana angger Lina nak bukae ngene iki lho. Iya jal gue. Ini dari kemarin loh dibuka ndak bisa loh Lina ini. Iya jal. Liane ndak apa-apa loh. Iso iki tok iki. Apa mentang-mentang ana mantane ning kene apa piye? Oh ya nih Pony Curie. Wah. Iki kudu sing ngundang iki ngintepi wae. Nang undang nang, iki mantanmu iki undang. Nalina, kowe ora usah isen-isen. Ora usah isen-isen kowe. Ora iso lho. Beneran aku udah. Ini khusus Lina ini ya dari kemarin loh. Loh ini ya, ini kan kelihatan harusnya kan ini ndak isa loh. Loh. Ini yang biasa aja ndak bisa nih. Apa karena desek-desekan ini? Bisa karena cross. Dia itu apa? Sesak, marketnya sesak. Itu terjadi nge-lag pada apa candle pada itu chart itu. Bisa. Jadi ya jenenge ngintepi. Aduh. Gitu. Ono kira iso. Ganti sol ya. Ya, ndak bisa ya. Oke ya. Oh. Tak iso ya. Gitu ya, ganti ya. Oke. Ganti aja sol. Napa kudune kok kene iki 22. Ya iso. Iya, marketnya happy ya, jadi gitu. Ya, Solana masih tetap di 47. Iya, nge-lag Allah kenapa ya? Wah lah sami ini ya. Padahal iki selakno apa-apa nih. Kenapa ya? Iso. Sol oke ya, strong ya. Om ada di target berapa? Ada di targetnya itu 0,73 sama 1 dolar. Hipernya 1 dolar. Jadi kalau saat ini melihat ada kondisinya kok masih harganya di 38, jangan bingung kalau nanti dia naik di 0,73 itu sangat cepat sekali. Nggak butuh waktu lama lah. Ya seperti tadi Gal itu. Kalau mau FOMO terbentuk itu tidak perlu waktu lama, cuman butuh momentum aja. Dan setiap momentum FOMO kalau teman-teman lihat di dunia kripto, dia itu tidak terjadi lebih dari 27 hari. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, FOMO terbentuk tidak lebih dari 27 hari, penting itu. Jadi kalau maraton yang terjadi itu biasanya 27 hari dia akan napas.
gitu, napas dalam. Nanti naik lagi 12 hari atau 15 hari, napas lagi dalam, separuhnya minimal. Kalau sudah ngerol gitu akan separuhnya. Di 15 lho ya wis seger ta ya, wis rasa 15 ndi iki ya wis nengke 47 ya, targetnya Solana di berapa 47 wis bejomu kuwi. Ini saya konsisten Solana ada ndak apa momentumnya, ada itu surat sawedi ya, tetap ono perlawanan kalau produk bagus ya. FOMO-nya di mana 0,75 ini 76 ya. Itu 0,76. FOMO-nya di 77. Ini dua FOMO-mu nih di sini, 47 sama 77. Ada momentumnya, enggak usah takut. Apalagi sudah toyib ya. Toyib sudah muncul di sini, kamu beli toyib wis rasa wedi. Menang wis rasa wedi ya. Ya. Gitu ya. 47 sama 77 Solana. Shiba iki kan mau sing durung. Ya, sama-sama. Shiba sama ya, tunggu aja momentumnya. Ini kalau sudah toyib-toyib di sini muncul, ini kan posisi ini sayangnya orang lepas ya dari itu ya. Kalau tidak ada yang lepas dari candle ini, satu ini. Kalau belum lepas dari candle ini, saya takutnya masih ada satu kali lagi di sini. Ya. Tapi moga-moga enggak sih, sudah selesai aja karena ini papak juga ya. Ini nempel gitu loh tapi ini sudah ada toyib kan di sini, enggak masalah. Santai aja. Targetnya untuk Shiba ini belum momentum ya. Shiba ini belum momentum. Target yang harus dituju oleh Shiba untuk apakah posisi bullishnya itu kapan bisa terbaca. Kalau ini 0,15-nya disentuh, dia akan FOMO di area ini. Di sini nih FOMO-nya 0,28. Jadi bukan kill zero ya. Saya ulangin lagi, bukan kill zero untuk Shiba ya. Jangan bermimpi terlalu berlebihan, tidak kill zero untuk tahun ini. Saya tidak percaya kalau kill zero. Nanti kalau habis halving posisi 2024 sampai ke 2025 nanti dia kill zero, saya percaya. Sekelas Shiba loh, saya percaya. Dan ini punya pertahanan cukup baik Shiba itu. Kira-kira BTC sekarang turunnya kira-kira enggak, saya aja mempertahankan MA7 aja. MA-nya MA7, MA25 sama MA99, time frame 1 hari. Seandainya Shiba turun lagi menandakan bagus enggak? Bagusnya kalau gini. Shiba bagusnya kalau turun lagi, bagusnya jangan sampai terlalu jauh ya dari ini. Karena ini adalah batasnya. Ini area ini loh. Ini bawahnya ini jangan terlalu jauh. Ke situ aman. Kalau enggak terlalu jauh dari ini aman. Berarti dia mungkin akan ada momentum set B untuk memapankan benangnya ini. Dua benangnya ini memapankan. Kalau ini nanti besok sudah gini, ya sudah. MA7-nya itu sudah belok ke atas, ya berarti sudah nanti posisinya akan berubah seperti ini. Ini akan nyusul ke sini. Gitu ya. Yang dibutuhkan ini. Gitu ya, nge-cross gitu. Pantau aja, kalau sudah nge-cross berarti naik. Kalau sudah nge-cross ya, naik. Nah, nanti ketika bisa FOMO di 028 itu syaratnya apa? Syaratnya adalah dia membentur dari dinding pra-bulishnya. Pra-bulishnya itu di sini. Ini pra-bulish. Tak tulis PB ini.
prabulis. Itu di area berapa? 0,15. Ketika 0,15 ini 0,1586 itu ditembus, itu tergantung dia bisa mempertahankan bulisnya enggak. Itu. Jadi ya untuk Shiba ya, target adalah 0,158. Kalau dia mampu menembus akan di 28. Tidak kill zero, saya ulangin kembali ya. Target di 0,01. Harganya berapa ya itu ya? Aku soalnya kalau berapa ya Pak Men, harganya itu tidak kill zero. Kalau FOMO itu adalah 0,28. Belakangnya 28, tidak kill zero. Sama 15. harusnya 17 lah, harusnya tembus. 15 itu harusnya ketembus. Menurut feelingku 15 akan ketembus. 17 sampai 28 untuk Shiba ya. Nir gini. Habis ini selesai ya teman-teman, nanti sekitar apa itu ya, sekitar ya 15 menit lagi lah. Nanti saya ada acara untuk itu soalnya. Tadi Lembah Huta itu tanya BTC apa koreksi di berapa? BTC itu enggak koreksi itu ya. Ini gini. BTC itu dia ini adalah menunggu MA7. Nih, benang MA7 ini pantau aja nanti. Bener enggak? Benang MA7 itu akan gini. Ya, beberapa hari ke depan benang MA7 akan gini. Lah nanti dia itu sideways. Bisa jadi ini langsung ke atas ini bisa, kalau ini panjang ya. Kalau ini panjang ini nyeretnya nanti nempel di sini. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Thank you Rempah. Dasarnya ini. Nih, ini momentumnya seperti ini. Tak hapus ya. Jadi yang terjadi dengan BTC saat ini apa toh? Jadi kalau momentum ini saya ini itu ya, tidak ada bukan MA99. Yang lebih tepat yang di momentum MA99. Ini ya. Di momentum MA99. Ini kan polanya kemarin tidak bisa di sini. Ini nge-crossnya sini. Yang dipertahankan apa? Jadi kalau posisi ada merah dikit itu tidak usah takut. Dia itu mempertahankan adalah MA7. Untuk apa? Jadi FOMO itu terbentuk. Itu adalah yang dipertahankan adalah di MA7. Terus naik lagi MA7 lagi. Naik lagi dipertahankan lagi di MA7. Naik lagi dipertahankan di MA7. Naik lagi. Jadi perlu enggak menyentuh MA25? Enggak perlu. Selama dia tidak perlu menyentuh MA7 itu FOMO terbentuk. Selama dia tidak menyentuh MA25 berarti dipertahankan di MA7 itu FOMO terbentuk. Jadi enggak usah takut. Jadi kalau benang itu belum nyampe, tunggu aja momentum dia bentur, dipertahankan atau tidak. Yang perlu dikawal itu adalah MA7-nya. Apakah dia bocor atau tidak. Gitu caranya mengawal FOMO. Jangan panik. Oh merah disikapi, jangan. Tapi mbok kawal apakah ini bocor. Kalau enggak bocor biarin sampai dia tuntas. Baru kamu akan margin secara maksimal. Makasih ya Bro Rempah Huta. Ya untuk tele sudah full. Duh. Terus tadi ya, saya kembali lagi ke NIR ya. NIR belum ada momentum. Ada itu ya, NIR itu juga. Thank you Bro Ar. Bang Ar. Jendes datang dah ini, Bang Ar ini. Ini tidak apa-apa untuk NIR ya. Sebenarnya ini adalah toyib, mempertahankan, dia polanya sudah membentuk stabil. Ini tinggal nunggu aja. Harusnya kalau betul ini yang terjadi ya, momentumnya akan terjadi.
Kapan? Mulai ini nanti tunggu aja. Yang perlu mbok amati malah ini. Kalau yang sudah momentum produk sudah momentum seperti ini, asalkan produknya bagus ya. Ini yang perlu mbok tunggu. Apakah dia sanggup tembus ini atau enggak? Kalau dia enggak sanggup tembus ini, biasanya tumbang lagi. Tapi kalau dia sanggup untuk tembus ini, dia akan momentum. Makasih Kak Eka. Dia akan momentum. Targetnya kemana? Targetnya enggak usah sing terlalu berlebihan, ini aja. Ini bisa sampai sini wes hebat. Ya. Ini loh. Ya, ini TPM di area ini. Ya. $3, $5. Itu aja sudah cukup. Enggak usah yang terlalu, karena gini, momentum saat ini tidak lama. Lina enggak bisa dibuka. Makasih ya Kak Eka. Jadi ya Kak Eka itu aja, apa itu di follow ya buat Kak Eka. Ini bagus. Oh ya, ini kan bagus ya. Udah, santai aja ya. Asal produk bagus itu santai aja. Momentumnya belum dapat itu. Terus apa lagi? Tadi apa lagi ya? Apa nama? Iso om, aku wae bar buka oh. Iso itu di HP-mu. Di trading view-nya ndak isa. Den kita mbilo Lina tenanan. Tak buka ke wis. Iya. Mentang-mentang pacare. Mentang pacare. Oh iso asem. Oh iya sing ngundang iki gara-gara pacare iki, mantane iki lho. Oh iya, kudune iki sing request iki kowe memang ana. Waduh. Ra iso lho mau lho. Asem tenan iki. Lina. Lina ini piye? Ayo saya mau tanya bi teman-teman. Kalau sudah seperti ini jangan masuk. Ya, tak ingetin kembali. Takutnya ini momentumnya memang mak blak tok tumbang. Ya. Pertanyaannya dia naik gini ini karena apa dulu? Saya mau tanya. Ini akhirnya orangnya akan itu ini orang masuk ini sangkut ini kalau sudah gini nih. Jangan masuk ya. Yang di room ini ndak usah. Wis, ora rezekimu. Ya, ora sambo ya. Ini sudah ndak rezekimu. Kalau rezekimu itu belimu di sini. Lah ini sama ndak nanti momentum FOMO yang terbentuk. Yo koyok ngene iki. Iki salah satu contoh nih. Ya. Jadi kalau besok tahu-tahu dang semua ngerol, teman-teman ndak usah gini loh. Lu kok koyong ini? Mau nak mbok uyai kan candle sudah 4 hari seperti ini mbok uyai gitu. Itu kesangkut nggo. Ya, itu pesanku itu aja. Ini akan terjadi oleh semua koin yang kecil-kecil. Karena akan ada di FOMO seperti ini. Ini salah satu contoh, ya. Ya, salah satu contoh nih seperti ini yang sudah margin take profit margin. Ya. Karena napa? Lha kowe bayangno lho. Iki teko pira iki? Lah wong kikil sero kok. Lah me apa meneh? Ya take profit margin, tapi gini ya. Jadi gini, kenapa take profit margin? Take profit margin itu berarti kan modalmu masih. Seandainya FOMO terbentuk masih bisa. Jadi gue rak getun. Gitu ya. Tapi beli enggak, jangan beli. Wis nuroto aja tuku ya. Wis timbang wis sangkut sakit iki. Serius. Ini wis ora aku iki tiang bendera iki pisan. Ora masuk akal iki. Dan ini lo lihat toh.
polanya dia mainkan itu lihat 1, 2, 3. Berapa hari ini? 4 hari close banting, 4 hari kempes, 4 hari kempes. Ini 4 hari dah. Dan kayak jungkal yang ini tok. Kalau saya secara pribadi, ini aku loh ya, tapi itu tergantung kamu yang pegang Lina. Kalau saya secara pribadi saya close 80% dari supply, dari semua. Kalau saya ya, kalau saya seperti itu. Tapi itu tergantung teman-teman. 20% yo si cep-cep lah, naik lagi yo monggo, ora naik yo ora apa-apa. Ya. Ya, gitu ya. Kalau saya gitu, kalau saya close 80-90% saya close. Saya ambil. Baru tak sisain 10% mau itu terserah gitu ya. Gitu ya. Karena ini sudah momentum toh. Ndak sing itu. Itu aja, oke. Yang perlu diperhatikan itu yang bisa seperti itu ya. Yang perlu mbok perhatikan adalah ini koin ini. Nanti ini belum momentum nih ya. Ini mumpung belum momentum. Ini saya ingetin kembali untuk teman-teman. Ini adalah koin yang belum momentum. Yang belum punya ambil $50. Jangan lebih dari $50. Apa koinnya? GAL. Ya. Ambil lo GAL itu. Ya. Nih, momentum. Ambil GAL. Itu sudah 99,5% koreksinya. Saat ini 1, berapa? 4. Jadi kowe wis didiskon 99, berapa? 3. Masa rawani. Ya. Dan itu sudah toyib. Ini lihat nih, toyibnya muncul nih. Dipertahankan. Nih, momentum ya. 1 kali toyib. Nih. Ya. 1 kali toyib, di sini dipertahankan toyib kembali, tinggal ini momentum. Ini nembus tok ini ke atas sini tok wis jadi. Ya. Kencang-kencang. Gitu ya. Sudah toyib dipertahankan. Koin apa itu? Ini GAL itu koinnya GAL. Ini GAL, ini tulisannya GAL. Ya, GAL. Dari $200. Nah, ini yang targetnya GAL adalah $17. Sebenarnya targetnya GAL itu $17 ini. Ini di sini ditarik, ini di sini nih. Ini mbok tarik di sini nanti muncul. Ya. Terus yang paling kecil di berapa? 7,7. Ini ada ini. Di sini nih. Cuma tak tarik soalnya. 7,7 ini. Ya $7 lah. Soalnya rasa ditarik ini. Karena harusnya pakai temper 4 jam ini mungkin. Temper 4 jam ini mungkin saya baca ini. Baik ya, kita baca di temper 4 jam ini. Temper 4 jam ini tidak bisa ya. Nih. Di sini. Tuh 7,3. $7 wis, anggapnya $7 sama $17 untuk GAL ya. Tak tuku aku gak lek ngono, targetnya enggak sampai berapa. Apa? Piye iki? GAL tukuke enggak apa-apa. Nang, ngintip Pak. GAL beli aja. Targetnya $7. Nanti jualnya berapa di $7 sampai $17. GAL. Bukan gala ya, GAL ya. Tuh, GAL. Bukan gala ya. Gala sudah tadi. Tuh momentum. Jadi yang tanya itu koin apa? GAL itu, koinnya GAL. Terus apa lagi?
$7 sama 17. Ya kalau kamu pengen aman gini, nanti kalau sekitar 2,8 ambil modalmu boleh, sisanya tinggal modal margin tok biar gulung sampai $7 sampai $17 targetnya. Iya, SRP no. SRP yo itu juga apa? SRP itu karena umpal-umpalan marketing. Jadi yang kebuka itu susah. ICP ya, saya tidak bisa kebuka nanti ya. Mantap ya Lina itu ya. Ya, selamat lah yang dapat ya. Ya momentum rezeki itu tidak ada yang tahu. Ya. Kadang buat tunggu ini lama dan naik-naik. Ya dah. Rezeki itu tidak ada yang tahu. Ya rezeki ini itu ngintip iwak. Dia ini banyak karena ini FOMO bakal terbentuk. Binian umpal-umpalan kok yang ini. Bang dari kemarin aku buka biasanya yang binen itu santai gitu ya. Susah kok nih. Yang belakangan ini susah buka. JPI kalau aku itu ya, aku sih enggak sih JPI itu, aku enggak. Karena gini, satu enggak masuk akal, penjualannya enggak masuk akal, itu satu. $3.000 pernah dicapai, enggak masuk akal. ICP ki opo? Gitu. Kok sangar men? Terus di sini ini momentumnya dia juga sudah baru kemarin. Dia sudah ada momentum. Lah, yang saya takutin cuma satu. Apakah momentum ini sudah selesai? Kalau dia selesai, itu yang berat. Posisinya soalnya sudah belok gini. Biasanya yang biasa terjadi ya. Kalau produk-produk seperti ini, nanti itu cuma naiknya di sini, mantul balik lagi. Ngikuti irama. Jadi kalau saya suruh beli enggak mau. Walaupun murah enggak mau, aku enggak mau beli model koyok ngene iki ra tak tuku. Mendingan aku karoane beli sing jelas. Senbo mana gitu ya. Itu lebih jelas. Sol karoane kowe timbang beli CP mendingan tuku sol kowe. Tapi ya semua kembali ke itu ya. Lah Om, saya sudah lama beli di sini kadung ya wis. Ya aku ndak ngerti. Projeke ora pernah terdengar $3.000 ini ya ora masuk akal. Jadi ya, ini CP itu sudah sering banyak orang tanya. Menurut saya karena apa? Orang berpikir bahwa ini pernah terjadi seperti ini. Ini cuman FOMO sehari, jangan mbok harapkan. Jadi yang perlu menjadi satu perhatian. Kadang orang itu cara mindsetnya gini loh, wah cucu sampai munggah meneh. Ya ora wong iki barang mereka itu sudah dipasang jebakan Batman kok. Ben orang masuk dan sangkut kok. Ini narasi marketing. Ucape bagus wis iso kaya apa kaya dhuwure ETH wis iki lebih bagus puluhan kali ratusan kali dari ETH. Mungkin gemborane ngono mungkin dhisike pertama kali. Hingga orang percaya. Dasarnya apa? Sales ya. Sales cool, pinter-pinter sales. Ya.
Gitu ya, ICP ya. Sandbox sudah. Juni mulai kampanye, banyak yang mau jual. Apa kuwi? Ya, tuh. Gitu ya. Gitu ya. Mungkin malam ini BTC akan kemana? Perkiraanku bisa sampai, tunggu aja ya. Moga-moga tebakan saya betul. Akan ke 29.100-an sampai 29.500 BTC. SRP tidak usah ditanya, kalau SRP itu sudah diemin dulu aja. SRP wis diemin, paling santai SRP ya, aman. Jadi SRP ini buat teman-teman yang pegang SRP sudah tenang aja dulu, tunggu promonya selesai ya. Promonya selesai sampai kapan? Biarkan SRP itu sampai jalan terus sampai, kita belum tahu ini ya, $2 itu dia terus nerabas ke atas pada. Ini pantau aja dulu ya. Kalau SRP pantau aja dulu. Nah, Om, aku pengen ngambil modal kalau 0,94 ya monggo ya. Semua kan tergantung teman-teman. Gitu. Tapi kalau ditanya targetnya kalau cuma $2 untuk mendatang bisa-bisa, saya yakin. Gitu ya. Kalau itu saya yakin. Soal take profit atau ngambil modal itu terserah teman-teman, kembali lagi ke teman-teman. Target gal berapa Om pas promo? Jadi gini, targetnya gal 2,87, $7 sama 17. Itu bisa mau mainkan di situ untuk take profitmu. Ya. Tapi target final itu di 17 mungkin. Nih, lihat nih, kenceng nih. Lah ini seperti apa toh kondisi menari di MA 7 ya. Atau kalau ini kan dia kemarin menarinya malah langsung belok ke sini dulu malah. Baru target lagi ke sini. Ya. Ya kan? Lah ini gimana Om? Ini nanti dia akan bernapas bentar. Jadi polanya yang akan terjadi apa? Ini polanya. Ini seperti ini tahu orang-orang mesti kan bingung. Oh, wis mubul ngetril ngene lho. Kowe rasa wedi. Ini gini loh. Jadi ini jangan melihat market seolah-olah iki terbang ngene iki takut. Ini paling saya duwe di sini toh. Nanti dipertahankan ngegas lagi. Tinggal ini bisa diseret lagi apa enggak. Kalau dia bisa diseret lagi, biasanya kalau mau lebih panjang dia enggak ngegas ini. Biasanya cuman di sini toh. Nih ya. Biasanya kalau mau natural itu seperti ini loh. Ini natural sudah termasuknya. Jadi dia mempertahankan di sini. Seperti apa ini loh. Kalau gini kan cepat. Lagi semakin miring, semakin itu semakin bagus. Lama dia. Jadi perlu napas. Yang bagus itu adalah kenaikan FOMO yang bernapas. Dalam 5 hari napas, 2 hari, 3 hari. 4 hari napas, 2 hari, 3 hari. Gitu lebih bagus, lebih strong itu. Kalau natural kelihatan wah, iya betul. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. BTC ini besok hijau. Harusnya besok hijau. Mungkin hijau di 28.500 toh enggak apa-apa. Ya, di sini toh enggak apa-apa. Kan nunggu ini. Dia nyeret ke atas. Besoknya baru naik. Nanti sedui lagi
naik lagi, kan enggak apa-apa. Masa nge-like? Aku ora. Gitu ya. Sudah cukup ya. Wes jam 20.44. Sudah cukup ya, teman-teman. Ya. Tunggu aja, pantau aja market, nggak usah ke susu-susu take profit margin. Tumiskistan. Tumor. Ya, ya. Makasih ya buat Bunda Ira, Bro Sebastian, Bang Calvin, Kak Eka, Bro Lasno, Bang Ar, Senang Bapak, Elit Global, Putri Demak, Ponik Beauty, Pak Edi, Nginte Piwa, ya. Terus Konya, Bang Dwi ya, Bro Henggi, Bang Gandhi, Bang Hendi, Bro Vika, Vika ini cowok apa cewek sih ini? Bang Drev, Rombingan, dan semua teman-teman, yo Bro Ino, sama Rempah Huta ya. Terima kasih buat semuanya. Bang Arti ada ini. Oh iya Bro Ahmad, makasih. Wolot ya Bro Wolot. Oke. Oh iya Kak Oka Gemini. Semuanya terima kasih. Oh iya Edi Ferguso. Oke. Sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.